Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah kaum muslimin kaum muslimat, jemaah pengajian Masjid Ta'lim Baitur Rahman dan jemaah Masjid Ta'lim Darul Ulum yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan pengajian kita, melanjutkan majelis taklim kita, melanjutkan penyuluhan kita kepada kita semuanya. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di tempat ini, yang berkumpul di tempat ini, saya doakan mudah-mudahan nanti menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembawa risalah yang mengajarkan kepada kita bagaimana tentang kehidupan kita, relasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana relasi hubungan kita dengan antar umat manusia yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan baik antar sesama manusia. Para jemaah kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya bahwa kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat, kecuali menjadi penyejuk kepada seluruh alam. Apa artinya? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam jagat raya ini adalah menjadi rahmat, menjadi bentuk kasih sayang Allah kepada semua umat manusia. Kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita mampu meneladani bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya yang berpatokan kepada beliau, yang mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya segala tindakan kita harus mengacu kepada aturan-aturan main yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia hendaklah kita saling menghormati, saling menjaga, saling rukun, saling tenggang rasa, tidak boleh saling menyakiti. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian semuanya hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Janganlah saling bermusuhan, janganlah saling memungkiri, wala tahasadu, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasud, wala tabawud, janganlah kalian saling membenci. Oleh karena itu, wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian semuanya hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya wa'tasimu, hendaklah kalian berpegang teguh bihablillahi, dengan tali, yaitu dengan agama Allah. Wala tafarraqu, janganlah kalian saling bercerai-berai, janganlah kalian saling bermusuhan. Idz kuntum a'daan, ketika kalian saling bermusuhan, allafa baina qulubikum, kemudian Allah menyayangi hati-hati kalian, fasbahtum bi ni'mati ikhwana, kemudian kalian dengan nikmat Allah menjadi saling bersaudara. Oleh karena itu, antar Islam kita dengan saudara kita itu saling bersaudara, tidak boleh saling bermusuhan. Dengan tetangga kita tidak boleh bermusuhan. Bahkan sampai dengan orang yang lain akidah dengan kita, dengan orang kafir, dengan orang-orang non muslim,
kita tetap dianjurkan untuk saling menyayangi, saling mengasihi. Dalam tanda kutip, tetap akidah kita berbeda, tapi dalam persaudaraan, ukhuwah kita sebagai ukhuwah basyariyah, sebagai umat manusia, kita saling menghargai dan menghormati. Bagaimana Rasulullah SAW menyatukan masyarakat Ansor, Mekah dan Madinah dalam satu wadah, yaitu persaudaraan yang saling tidak bermusuhan. Kaum muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana saking tolerannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu waktu Rasulullah didatangi oleh seorang kafir yang lain akidah dengan beliau. Orang kafir datang ke Rasulullah. Apa ini yang disambut Rasulullah? Apakah Rasulullah tidak menyambut mereka? Tidak. Apakah Rasulullah menghilang atau tidak menyambut mereka? Tidak. Justru Rasulullah menghampiri mereka. Ketika datang orang kafir, Rasulullah mendatangi mereka. Bahkan saking menghormatinya Rasulullah SAW sampai surbannya Rasulullah dihamparkan jadi tempat duduknya orang kafir itu. Itu contoh bahwa betapa saking Rasulullah itu menghormati persaudaraan, dan saking bagaimana Rasul menginginkan tidak ada permusuhan, dan bagaimana kita sebagai umatnya beliau mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal tindakan kita. Oleh karena itu di dalam Islam tidak mengajarkan kekerasan, Islam tidak mengajarkan permusuhan, bahkan Islam tidak mengajarkan radikalisme dan semacamnya. Islam adalah Islam agama yang cinta yang perdamaian, cinta persaudaraan, cinta kebersamaan. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai umatnya hendaklah saling mencontoh, menghormati, lebih-lebih para jemaah yang hadir di tempat ini semuanya, muslimin, Majelis Ta'lim Darul Ulum dan juga Majelis Ta'lim Baitur Rahman, semuanya mari kita saling bersaudara dalam satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Tuhan satu Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Jemaah yang berbahagia, demikian kajian kita pada hari ini tentang kerukunan kebersamaan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan menjadi bekal kita nanti menuju Allah Subhanahu wa taala di surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.